Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rizky Aidhar dengan nomor NPM 073523111144. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Rosihan bersama anggota kelompok saya. Baik, dengan judul Etika Profesi Informatika, Struktur Etika dan Kode Etik Profesi, yang dimana saya akan menjelaskan terkait struktur etika. Yang pertama ada pengantar, norma-norma. Norma adalah seluruh kaidah dan peraturan yang ditetapkan melalui lingkungan sosialnya. Menurut Soniker tahun 1991 terdapat dua macam norma. Yang pertama ada norma umum atau universal, yang merupakan aturan yang bersifat umum dan universal. Norma umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Yang kedua, ada norma khusus yang merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan tertentu atau khusus. Sebagai contoh, aturan olahraga, aturan kuliah, dan lain-lain. Dan hanya berlaku di bidang tertentu atau kegiatan tertentu saja. Berdasarkan nilai dan norma yang terkandung di dalamnya, etika dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama ada etika deskriptif, yang berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia, mengkaji apa yang dicari oleh manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua ada etika normatif, berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia, menentukan perilaku yang memiliki nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Setelah adanya norma, maka muncullah sanksi yang timbul atas pelanggaran dari sebuah etika. Yang pertama, terdapat sanksi hukum, yang dimana hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum, berhubungan dengan negara ataupun pemerintah, merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya sebuah hukum. Dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana maupun hukum perdata. Yang kedua ada sanksi sosial. Salah satu bentuk sanksi untuk seseorang yang berbuat kesalahan selain sanksi yang bersifat administratif. Tidak berupa tulisan hitam di atas putih. Seringkali bersifat implisit atau tidak tertulis secara jelas. Berbeda dengan sanksi hukum yang memiliki dasar seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan negara ataupun peraturan presiden. Serta kedudukan etika profesi yang dimana etika mempunyai dua turunan yang dimana ada etika umum dan juga etika khusus. Secara untuk etika khusus terdapat dua turunan yang dimana terdapat etika individual dan juga etika sosial. Etika sosial sendiri mempunyai lima turunan. Yang pertama ada sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, juga lingkungan hidup. Sedangkan etika profesi sendiri juga mempunyai lima turunan. Yang pertama ada biomedis, yang kedua ada hukum, yang ketiga ada bisnis, dan keempat ada teknik informasi dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh uh, anggota kelompok saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkula Safiru Usman dengan NPM 073523111101. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kami, yaitu etika profesi, yang dimana saya akan melanjutkan pada bagian saya, yaitu kode etik profesi. Baik, langsung saja. Kode etik profesi erat kaitannya dengan etika profesi. Kedua, merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat, lalu menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Banyaknya kode etik profesi di dunia tergantung profesi yang dijalankannya. Contoh kode etik profesi untuk perawat dan apoteker. Sebagai contoh yaitu kode etik perawat. Bagi kalian yang berprofesi sebagai perawat, kalian wajib mengikuti kode etik pada contoh ini. Begitu juga dengan kode etik apoteker. Bagi kalian yang berprofesi sebagai apoteker, kalian wajib untuk mengikuti kode etik pada profesi sebagai berikut. Baik, kita lanjut. Fungsi kode etik profesi. Menurut Sumaryono
pada tahun 1992. Fungsi kode etik profesi yang pertama sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua sebagai pencegah campur tangan pihak lain. Artinya, pihak di luar profesi tersebut tidak boleh campur tangan. Contohnya, dokter tidak boleh campur tangan ke profesi apoteker karena punya kode etik yang berbeda. Dan yang ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Baik, kita lanjut kelemahan kode etik profesi. Idealisme yang terkandung dalam kode etik profesi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di sekitar profesional. Kode etik profesi dibangun berdasarkan idealisme, tapi bisa dipengaruhi oleh kondisi suasana lingkungan masyarakat, sehingga kode etik profesi bisa terabaikan. Lalu kode etika profesi tidak dilengkapi dengan sanksi keras jika terjadi penyimpangan oleh anggotanya. Yang mana ketika anggota profesi yang menyimpang sehingga kode etik profesi tidak dilaksanakan dengan benar. Jarang sekali dilakukan dengan sanksi keras, karena sanksi yang berlaku terhadap kode etik profesi hanya sanksi sosial saja. Dan yang terakhir, tidak sedikit anggota profesi melanggar atau menyimpang dari kode etik profesi. Prinsip dasar etika profesi. Yang pertama, prinsip standar teknis. Yang kedua, prinsip kompetensi. Tiga, prinsip tanggung jawab profesi. Keempat, prinsip integritas. Yang kelima, prinsip kepentingan publik. Keenam, prinsip objektivitas. Tujuh, prinsip kerahasiaan. Dan terakhir, 8, prinsip perilaku profesional. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila pada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.